Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan perkembangan serta didik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan sosial dan kepribadian. Perkembangan sosial dan kepribadian. Perkembangan sosial berarti ini perkembangan yang berkaitan dengan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan perkembangan kepribadian berkaitan dengan perkembangan individu itu sendiri ya, sebagai sosok pribadi ya. Yang dua perkembangan ini saling berkaitan ya. Hubungannya dengan atau interaksinya dengan lingkungan itu akan mempengaruhi ya perkembangan dirinya sebagai sosok pribadi, sebagai sosok individu. Ya, perkembangan sosial dan kepribadian ini bisa dimulai dari masa bayi ya, sudah berlangsung sejak masa bayi ya. Masa bayi ini sudah mulai terjadi perkembangan sosial dan juga itu akan berkaitan dengan perkembangan kepribadian. Nah, pada masa bayi ini sebenarnya bayi ini sudah aktif ya, terlibat ya, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, tentu orang pertama kali yang berinteraksi dengannya adalah ibunya ya, sebagai pengasuh pertama di sekitarnya, ibunya. Hubungan antara bayi dengan ibunya ini akan memberikan pengaruh secara timbal balik ya, secara resiprokal, hubungan timbal balik ya. Bayi dan ibunya bagaimana hubungannya, dan juga ibu dengan bayinya bagaimana hubungannya, itu akan saling memberi pengaruh secara timbal balik. Nah, bagaimana dinamika hubungan itu ya, itulah yang akan banyak berpengaruh ya terhadap kepribadian, pembentukan kepribadian anak ya sejak dini ini. Jadi, perkembangan hubungan sosial dengan sekitar yang pertama kali itu dengan ibunya ya, itu akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya. Itu hubungan yang timbal baliknya. Nah, menurut Erik Erikson, ini masa bayi disebut sebagai masa basic trust, percayaan dasar. Pada masa inilah akan terbentuk basic trust, percayaan dasar bagi seorang bayi, seorang anak. Itulah akan terbangun hubungan-hubungan yang saling percaya ya, yang bersifat mendasar. Jika pada masa ini menurut Erikson perlu sebuah sentuhan kasih sayang untuk membangun basic trust tadi, hubungan yang penuh dengan cinta kasih sayang antara anak bayi dengan ibunya ya. Itulah dimulai terbangun ya kepercayaan, basic trust. Seorang bayi, seorang anak akan terbangun kepercayaannya dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya ya, terutama dengan ibunya ya. Pada masa inilah ya, bagaimana perlakuan seorang ibu terhadap bayinya, terhadap anaknya, itu akan membangun kepercayaan anaknya terhadap ibunya itu. Sehingga kepercayaan hubungan yang baik, yang penuh cinta kasih itu akan menjadi modal dasar, modal penting ya bagi terbentuknya basic trust. Dan sebaliknya, jika hubungan itu ya mungkin kurang baik ya, itu akan berdampak sebaliknya ya, akan berdampak pada tidak terbangunnya basic trust, kepercayaan dasar seorang anak dengan ibunya ya. Ini tentu ya terbaik adalah bagaimana membangun hubungan yang baik, yang penuh kasih sayang ya, sehingga terbangun basic trust tadi ya, kepercayaan yang ya paling mendasar ya di antara ayah pada ibu dengan anaknya ini ya, dengan orang-orang di sekitar lingkungannya ya. Ya, setelah ibunya tentu dengan ayahnya ya, dengan saudaranya, ya, dengan kakaknya, dengan neneknya ya. Itulah pembentukan
basic trust awal ya di lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga masa-masa ini penting ya, karena ya dari situlah bayi akan memulai kehidupannya secara sosial. Kalau di lingkungan sekitarnya, lingkungan orang-orang di dekatnya sudah membangun basic trust, maka itu akan menjadi modal penting baginya di kehidupan yang akan datang di masa-masa selanjutnya. Sehingga kepercayaannya terhadap orang-orang di sekitarnya akan terbangun ya, bukan sebaliknya. Jika diperlukan kelakuan yang ya paling baik ya, terbaik bagi seorang bayi akan terbangun basic trust tadi. Perlakuan ibu ya, misalnya dengan bayinya, sentuhan ibu dengan bayinya ya, apa yang dilakukan oleh ibu dengan terhadap anaknya, bayinya ya, peluk, gendong ya, itu kemudian menimbulkan rasa aman bagi bayi. Dia merasa aman ketika dipeluk ibunya ya, digendong ibunya ya, atau keluarga yang lain merasa aman, merasa nyaman, merasa diperlakukan dengan penuh cinta kasih. Nah, itulah dia akan, oh kalau saya dipeluk ya, digendong, nah, saya merasa aman, saya nyaman. Nah, setelah tumbuh ya, basic trust tadi. Ini menurut Erik Erikson ya. Pada umumnya bayi masih di kehidupannya ya, ini masih diwarnai dengan siklus bangun dan tidur ya, tidur dan bangun ya, ya namanya juga bayi ya, banyak kegiatannya ya, belum ada jadwal-jadwal sekolah, apalagi jadwal perkuliahan ya, ya sehingga warna kehidupannya hanya antara bangun dan tidur, tidur dan bangun ya, ini ciri khas masa-masa bayi ya. Ya hampir 80% waktunya digunakan untuk tidur biasanya bayi. Ya jangan terus misalnya Anda besok ini yang mana ya, yang perempuan-perempuan punya bayi, ya harus dipahami bahwa ya bayi ya itu ya kegiatannya ya bangun, tidur, bangun ya. Jangan terus ya, anak saya banyak tidurnya ya. ya begitulah ya. Biasanya itu ya, antara bangun dan tidur ya. Ya jangan kaget ya. Karena saya kok tidur terus ya, kenapa ini ya? Wah. Usia 6 sampai 7 bulan ya, biasanya malah ini sering tidur malam hari tidur terus ya, sepanjang malam tidur terus ya. Usia ini masih diisi dengan aktivitas tidur di malam hari. Bangun paling hanya ketika mungkin ya buang air kecil ya, terus minta disusui oleh ibunya ya, itu haus misalnya ya, itu ya paling hanya itu ya. Setelah itu ya tidur lagi. Kemudian usia 12 bulan ini sudah mulai berkurang masa tidurnya ya, 50%-nya ya, karena sudah mulai fisiknya sudah mulai bisa digerakkan, sudah ya sering diajak jalan-jalan oleh ibunya ya, sehingga ya reaksinya karena banyak aktivitas ya, sehingga waktu tidurnya pun semakin berkurang ya. Ya itu akan terus berkurang seiring dengan bertambahnya usia ya, semakin seiring banyaknya interaksi dengan lingkungan, seiring banyaknya kegiatan-kegiatan ya, yang dilakukan dengan orang-orang di sekitarnya ya, akan semakin berkurang juga waktu tidurnya. Ya itulah ya, kehidupan bayi ya yang diwarnai dengan bangun dan tidur ya, tidur dan bangun ya. Terus kegiatan lain yang dialami oleh bayi ya dalam interaksinya dengan lingkungan adalah yang disebut dengan violating behavior, perilaku yang berkaitan dengan toilet ya. Ini kaitannya dengan buang air ya, buang air besar dan kecil ya. Ini biasanya usia 0 sampai 2 bulan ini ya gitu saja ya, buang air dan kecil seperti secara otomatis ya, sudah siklus yang ya alamiah gitu ya. Dan bayi yang nggak mau tahu ya bahwa dia buang air kecil, dia buang air besar ya, itu seperti terjadi begitu saja gitu. Makanya kan tidak ada bayi yang misalnya memberi
tanda aba-aba ya, apalagi kalau karena apa belum memiliki kosakata ya, minta izin atau memberitahu ke ibunya mau pipis misalnya, mau buang air kecil ya, kan enggak ya. Biasanya begitu saja ya. Biasanya rata-rata 2 kali buang air kecil maupun buang air besar ya. Nah, kemudian masa usia 4 bulan ini biasanya sudah mulai teratur ya. Jadi ibunya bisa apa ya, meniteni ya, mengamati ya, kapan sih ia akan buang air kecil ya atau buang air besar ya. Jam berapa biasanya itu seperti sudah ya jadwal lah, ada jadwalnya gitu. Nah, ini perilaku buang air kecil dan buang air besar ya. Nah, pada masa ini sebaiknya diberikan pembentukan kebiasaan secara teratur untuk membentuk perilaku yang berkaitan dengan buang air kecil maupun buang air besar ya, sehingga itu akan membantu proses perkembangannya secara positif. Jadi perilaku-perilaku yang pada masa ini pada quality behavior itu akan ya membentuk kepribadiannya ya dalam hal kegiatan ini ya. Jadi kegiatan buang air besar, buang air kecil itu juga akan membentuk kepribadiannya ya. Proses berpengaruh terhadap proses perkembangannya. Bagaimana seorang ibu misalnya ya, ketika bayinya buang air kecil maupun buang air besar, apa yang dilakukan itu akan berpengaruh terhadap proses perkembangannya. Itu kalau bayinya buang air kecil maupun buang air besar ya diperlakukan dengan hati-hati ya, perlahan-lahan ya dengan penuh kasih sayang ya, tidak dengan nada-nada yang misalnya bayinya jam malam-malam kok buang air besar ya, wah ya tetap harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ya, karena itu akan berpengaruh terhadap proses kepribadiannya, perkembangan kepribadiannya ya, itu perkembangan kepribadian yang positif ya. Nah, berikutnya adalah eating and drinking behavior, perilaku makan dan minum. Ya, tentu setelah ya, di samping bayi biasanya ya aktivitas buang air kecil dan buang air besar sebelumnya kan didahului dengan aktivitas makan dan minum ya. Kalau bayi yang masih menyusui ya, berarti aktivitasnya aktivitas menyusui, minum air susu ibu ya. Ini juga bisa membentuk ya kepribadian. Jadi perilaku makan dan minum yang teratur, yang positif ya, yang diciptakan sejak dini, sejak masa bayi ya. Ini akan membentuk perilaku makan dan minum ya, yang akan berpengaruh terhadap kepribadiannya ya. Bagaimana membiasakan cara makan, ya, cara minum yang baik ya, yang ya teratur ya, sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya. Ya, kalau anak usianya berapa, usia anaknya berapa ya, berapa tahun misalnya ya, itu tentu cara makan dan minumnya dilakukan sesuai usianya ya. Kalau anak sudah bisa minum sendiri, ya dilatih gimana cara minum yang baik ya. Makan, cara makannya, atau cara makan yang baik bagaimana ya. Perlakuan orang-orang di sekitarnya ketika anak ini sedang makan dan minum ya, bagaimana melatih mereka cara makan dan cara minum. Nah, makan minum dengan cara duduk yang baik ya. Wah, ini kadang-kadang ya anak biasanya kalau sudah bisa lari ya, sudah berjalan lari, wah makan sambil lari, wah itu perlu dibiasakan bagaimana makan ya, tetap dengan suasana yang tenang, itu baik ya, itu akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya. Nah, itu beberapa aktivitas ya sosial yang dialami oleh seorang bayi ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadiannya. Secara umum bayi memiliki beberapa karakteristik ya, jadi umum ya seorang bayi ya. Ini dia sudah dapat bergaul dengan lingkungan ya, mampu melakukan komunikasi dan interaksi dengan lingkungan di rumahnya ya. Misalnya mengenal orang-orang di sekitarnya ya. Sudah dapat mengenal lingkungannya, lingkungan fisik ya, dan lingkungan sosial di sekitarnya ya. Rumahnya, ya,
kemudian orang-orang sekitarnya, tetangganya, ya, ini sudah bisa mengenali ya, sudah bisa berinteraksi ya, meskipun dengan cara-cara yang sangat, sangat sederhana ya. Misalnya digendong oleh ibunya, diajak ke tetangga, tetangga yang kemudian merespon ya, memberi pengakuan ke bayi ini ya, bayi ini sudah bisa merespon. Nah, misalnya tetangganya memperlakukan dengan baik ya, dia akan ya meresponnya dengan baik. Kayak misalnya ada respon ya, respon tertentu yang ya sesuai dengan apa kemampuan dia merespon ya. Misalnya kalau tetangga biasanya ya, tetangga ketemu dengan anak tetangga bayi ya, bagi tetangganya misalnya, nah ini kan biasanya ya diajak walaupun belum bisa bicara, kadang-kadang diajak bicara ya, tapi tetap bisa merespon bayi mungkin ya, dengan menatapnya ya, menatap wajah tetangganya itu yang diajak bicara, yang mengajak bicara, ya, prinsipnya sudah bisa sebenarnya ya bergaul dengan lingkungannya ya, hanya dengan keterbatasan cara dia merespon. Sehingga ya inilah yang seringkali yang dilakukan oleh ibu ya, mengajak anaknya untuk ya keluar rumah, jalan-jalan, itu dalam rangka untuk bagaimana melatih anak ini berinteraksi dengan lingkungannya ya. Karakter lain adalah perkembangan memori yang cukup baik ya. Ini karena masa bayi kan masih ya seperti kalau apa ya, memori di laptop, di komputer itu kan masih kosong ya. Ya masih kosong, belum ada isinya ya. Sehingga untuk merekam berbagai peristiwa di sekitarnya kan ya cepat sekali ya. Disimpan, kalau menyimpan memori di memorinya akan ya cepat ya, akan mudah ya. Nah, itu akan memberikan pengayaan ya terhadap pengetahuan-pengetahuan yang dia serap dari sekitarnya ya, akan disimpan di dalam memorinya ya. Nah, ini biasanya pada masa-masa ini, masa-masa yang anak mudah sekali untuk menghafal. Ya, menghafal itu mudah ya, karena ya memorinya masih ya masih kalau laptop atau komputer masih baru ya memorinya ya, belum banyak digunakan ya, sehingga akan mudah sekali menyimpan ya. Sehingga anak-anak biasanya kan mudah sekali mengingat ya, mudah sekali mengingat ya. Sekali diberi pengetahuan tertentu, dia akan mengendapkannya di dalam memorinya ya, dan mudah mengingat, terus teringat gitu ya. Kemudian kemampuan berpikir masih terikat pada objek yang konkret, realistik ya. Setiap objek yang dipandang yang tidak realistik itu biasanya akan terus ditanyakan ya. Ya, karena kemampuan kognisi anak ini masih terbatas ya, yang dia bisa ingat ya, itu masih sebatas hal yang masih bisa dilihat ya, bisa diraba, yang konkret ya, realistik ya. Sehingga ketika dia mendapat informasi yang bagi dia tidak konkret ya, mungkin akan ditanya ya, dia akan terus bertanya terus. Sehingga anak biasanya ini daya ingin tahunya tinggi, terus dengan bertanya terus ya, sampai hal-halnya itu bisa diterima oleh nalarnya ya, yang nalar masih konkret, realistik ya. Kalau itu sudah bisa dipahami ya, ini tidak akan bertanya lagi ya. Tapi kalau belum bisa dipahami ya akan terus bertanya terus, akan terus penasaran terus ya. Ya tentu anak belum bisa berpikir hal yang abstrak ya, sehingga sesuatu yang bagi dia dianggap masih abstrak dia akan bertanya terus sampai itu sudah masuk ke dalam nalar konkretnya ya, nalar realistiknya ya. Ya misalnya anak memegang bola bundar ya, bola bundar, ketika diraba ini bola ya, itu kan konkret, nyata, realistik ya. Tapi ketika memegang benda lain yang bulat tapi ternyata bukan bola, dia akan bertanya ya, apa ini bola? Karena bundar ya, tapi bentuknya lebih kecil misalnya. Tadi mungkin yang pertama adalah bola bola apa bola tendang ya, atau bola sepak bola ya, besar itu ya, bundar ya. Jadi ketika
misalnya menjumpai benda yang bulat juga tapi lebih kecil, bola tenis misalnya atau bola pingpong, dia akan bertanya, ini sama bundar itu kecil ya. Mungkin terus dijelaskan oleh orang tuanya, ini juga bola ya, tapi bola jenis yang lain ya, bola tenis sama bola pingpong ya. Itu sampai masuk ke dalam nalarnya ya. Perkembangan pengamatan tertuju pada kemampuan sintesa fantasinya, mencoba memadukan antara hasil pengamatannya berdasarkan fantasinya ya. Analisis terbatas, anak telah mampu mencoba memahami objek dengan mengorek unsur-unsurnya secara terbatas ya. Dan sintesa logis, artinya anak telah mengalami mencapai kemampuan untuk membangun pemahaman dengan menggabungkan hasil pengamatannya berdasarkan kemampuan berpikirnya. Ya, tadi itu ya, seperti contohnya ada bola besar, bulat, kan kemudian dia membayangkan, oh ini bola bentuk bola bulat, nah ini bola ya. Itu ketika dia menyentuh ke yang bulat tapi lebih kecil lagi, nah ini kan dia bertanya-tanya, ini sama bentuknya tapi kok besarnya berbeda ya. Nah, setelah mendapat penjelasan dari orang-orang sekitarnya bahwa itu sama-sama bola ya, kan sintesis ya, yang kecil dan besar sama, namanya sama-sama bola ya, tapi jenisnya berbeda ya. Jadi hasil pengamatan besar dan kecilnya sebuah benda, dan dia menggabungkannya ya, mensintesekannya ya, dan ya apa, dari hasil pengamatannya itu yang besar dan kecil, oh ternyata ini sama-sama bola ya, hanya bentuknya berbeda ya. Ya ini kemampuan sintesis yang sederhana ya, dari hal-hal yang konkret. Bukan perkembangan perasaan, ini sangat baik untuk mengembangkan rasa ya, perasaan seorang anak ya, perasaan dengan apa yang bersifat religius, ketuhanan, perasaan yang bersifat keindahan ya, etika ya, percaya diri, norma, etika ya. Sehingga masa-masa ini juga masa-masa yang baik untuk mengembangkan rasa-rasa ketuhanan ya, keindahan ya. Sehingga anak sangat sering oleh ibunya ya diajak ke kegiatan-kegiatan keagamaan, walaupun belum tahu ya, belum paham ya, tapi diajak ya, sehingga paling tidak tahu suasana, oh ini suasana keagamaan, suasana religiusitas, atau diajak ke mungkin diperdengarkan suara-suara musik yang ya biasanya kalau bayi musik-musik yang klasik gitu ya, itu ya secara irama ya, pelan, penuh dengan keindahan ya, sehingga akan ya itu akan mengembangkan perasaan seorang anak. Ya, biasanya di kalangan para ahli ini bahkan pengembangan perasaan ini bisa dilakukan sejak dalam kandungan ya. Bisa ibunya masih mengandung itu sering ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, terus sering mendengarkan musik-musik klasik. Ini juga bisa berpengaruh terhadap perkembangan secara perasaan anak bahkan sejak dalam kandungan ya. Dan sudah lahir, masih bayi juga diperdengarkan dengan atau diajak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dengan musik-musik yang ya itu iramanya penuh dengan irama keindahan ya. Musik klasik biasanya ya, itu biasanya bayi ya, untuk memupuk rasa keindahan itu. Nah, ini seperti dulu ini anak saya waktu kecil ya, itu ya sering di samping diikutkan dalam kegiatan keagamaan ya, ibunya ketika ikut pengajian saya itu diajak ya, ikut ke masjid ya, diajak ikut pengajian ya, ke pondok pesantren waktu itu ya, diajak ya. Masih bayi ya, belum bisa memahami ya isi kegiatannya ya, tapi sering diajak ya. Terus juga ya dulu diperdengarkan musik waktu itu ini energi ya, nah musik klasik energi ya, bukan yang penuh dengan alunan yang iramanya ya penuh dengan ya, kelembutan itu ya, keindahan ya. Ya itu dalam rangka untuk mengembangkan perasaan ya seorang anak ya.
Ya, masa anak-anak ini bisa dibagi menjadi dua ya. Masa anak sekolah rendah usia kelas 1 sampai 4 SD ya. Ini biasanya memiliki karakter suka muji diri sendiri, ya. Egosentrisme tinggi. Wah, ini masa-masa egoismenya tinggi ya. Jadi segala sesuatu itu ya apa, bahkan kalau bermain dengan temannya, temannya punya apa alat permainan ya, wah itu kadang-kadang ada yang itu dianggap miliknya ya. Sementara miliknya sendiri tidak boleh dipinjamkan ke temannya ya, tapi punya temannya dianggap punya dia ya. Ini ya, itu karena ya apa karakter egosentrisnya yang masih tinggi ya. Segala sesuatu ya ingin dialah yang ya menjadi pusat perhatian lah ya, kira-kira gitu ya. Sama itu juga sudah mulai memahami ada aturan-aturannya. Siapa tahun itu sudah apa sudah mulai paham lah bagaimana aturan-aturannya ya, aturan dalam keluarga misalnya sudah keluarganya itu apa, punya aturan sendiri dalam keluarga ya, itu dia sudah paham ya, sudah bisa menalar ya adanya aturan-aturan tertentu di dalam keluarga. Misalnya kalau anak ya ini sudah mulai sekolah misalnya ya, kalau mau pergi ya pamit, nah, ini kan aturan dalam keluarga ya, dia sudah bisa paham itu ya, dan bisa taat ya. Nah, itu tuh karena sejak semula sudah dibiasakan ya, kalau mau pergi ke ya pergi tidak jauh pun pamit ya, memberitahu kepada orang tua. Tugas atau soal-soal yang berat ya tidak penting ya, sehingga diri ya, wah ya saya wah, jangan diberi tugas-tugas yang berat ya bagi anak-anak usia ini ya, ya, karena dia akan susah untuk melaksanakannya ya, tugas-tugas yang ringan ya. Ya mungkin kalau mau diminta untuk di keluarga misalnya ya, diminta membantu membersihkan rumah, nah, ya yang ringan-ringan saja ya, atau yang berat-berat, yang sulit-sulit ya, ya sekedar membantu ibunya sedang menyapu misalnya, coba dulu, coba menyapu, belajar menyapu, tapi jangan sampai terus wah, seluruh rumah diminta anak itu untuk menyapunya semua ya, berat bagi dia ya. Ya, ketaatan atau kepatuhan pada norma, aturan atau doktrin ya, yang sudah mulai bisa ya dengan kebiasaan ya. Dan seringkali menjadikan gurunya sebagai idola, si anak-anak ya, gurunya di sekolah sebagai idola ya, kadang-kadang mengalahkan orang tuanya ya sebagai idolanya ya. Nah, sehingga anak usia ini biasanya kalau mau ditanya ceritanya seperti apa, itu biasanya melihat gurunya ya. Gurunya seperti apa ya. Ini dulu pernah dialami oleh anak saya waktu usia ya, 3-4 tahun ya, waktu masih TK ya, TK ya. Kebetulan TK-nya itu di lingkungan pondok pesantren waktu itu ya. Di mana situ ada ustadznya ya, ada kiainya ya. Nah, kalau karena sering bergaul dengan ustadz di sana ya, kiai di sana ya, wah ketika ditanya ya, cita-citanya apa? Cita-citanya seperti ingin seperti jadi Pak Ustadz itu. Ini ya. Artinya dia mengidolakan gurunya di situ ya. Nah, itu masa-masa apa anak-anak ya, 1 sampai 4 ya. Kemudian masa sekolah tinggi ya, ini biasanya usia kelas 4 sampai 6 sekolah dasar ya. Ini biasanya mulai menyadari bahwa nilai merupakan ukuran standar ya. Jadi sudah bisa menyerap nilai-nilai ya. Dan itu menjadi standar bagi hidupnya, bagi apa sehari-harinya ya. Ya, nilai-nilai menghormati guru, menghormati orang tua ya, ini dia sudah bisa menerapkan itu ya masa-masa SD ya. Dia menyadari perlunya bantuan orang lain. Ya, tidak lagi kemudian egosentrisme tinggi ya, tapi sudah karena sering bergaul dengan temannya, bermain dengan temannya ya. Dan ketika bermain itu dia tidak selalu bisa mengandalkan dirinya sendiri ya. Misalnya bermain yang dalam tim ya, ya sepak bola misalnya ya, itu kan tidak bisa dia terus bermain sendiri terus menggolkan bola ke kawan lawan sendiri ya, kan itu perlu ada kerjasama dengan temannya ya. Itu mulai disadari adanya perlunya kerjasama ya, bantuan ya dari orang lain.
Logikanya juga masih terbatas ya karena masih anak SD ya. Ini masih biasanya masih konkret operasional ya. Masih terbatas di situ biasanya. Biasanya melaksanakan tugas karena adanya hadiah dan hukuman. Wah, biasanya masih terikat oleh bayang-bayang karena ada imbalan ya, atau karena ada sanksi ya. Mengerjakan PR ya karena nanti kalau tidak mengerjakan PR bisa disanksi oleh gurunya ya. Atau kalau mengerjakan PR dan hasilnya bagus nanti diberi hadiah ya. Diberi pujian misalnya oleh gurunya ya. Nah, ini jadi masih motivasi itu masih kelihatan ya. Ya enggak masalah ya. Namanya juga masih anak-anak ya, bisa ya apa mengerjakan sesuatu masih karena itu masih bisa dipahami ya. Ya hanya jangan terus menerus ya melakukan sesuatu karena adanya imbalan dan adanya sanksi ya, hukuman ya. Ya tapi bahwa anak itu melakukan sesuatu itu karena itu bisa dipahami ya. Itu perilaku dasar, karakter dasar anak-anak seperti itu biasanya ya. Tapi ya lambat laun nanti akan diberi kesadaran bahwa segala sesuatu itu bukan dilakukan karena faktor adanya hadiah, imbalan ya, atau hukuman atau sanksi. Semangat mengerjakan tugas ya ini tadi ya. Mengerjakan tugas karena ada imbalan dan hadiah ya. Itu perilaku dasar ya pada umumnya gitu ya. Ya begitulah kira-kira para siswa ya. Bagaimana masa-masa bayi, masa-masa anak-anak interaksi dengan lingkungannya, interaksi sosialnya ya, perkembangan secara sosial itu akan berpengaruh ya terhadap perkembangan kepribadiannya ya, pembentukan kepribadiannya ya, mulai dari masa bayi sampai masa ya anak-anak di sekolah dasar ya sampai usia 6, kelas 6 ya, ini pembentukan kepribadian yang banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, interaksinya dengan lingkungan. Nah, ya inilah yang dulu sempat kita bahas ya, bagaimana seorang anak itu besar pengaruhnya dari lingkungan ya. Kita dulu sempat singgung istilah children do itu ya. Apa yang diketahui oleh anak, apa yang dilihatnya, apa yang dipahaminya, ya itulah yang akan dilakukannya ya. Artinya sesuatu yang dia serap dari lingkungannya, dia ketahui, dia pahami, ya, itulah yang akan berpengaruh terhadap sikapnya, terhadap perilakunya ya, terhadap tindakannya. Itulah yang mencerminkan kepribadiannya gitu ya. Ya, demikianlah materi kita kali ini. Ya, semoga menambah ya pemahaman kita tentang ya masa-masa perkembangan anak ya, strategik ya di usia-usia ini. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan materi ini untuk mendalami, bisa kita lanjutkan diskusi di Elma ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.